Pembantu itu perlahan-lahan membawa putri pemilik ke sungai. Tapi dia tidak bertindak menentangnya. Belum lama ini, ibunya baru saja meninggal. Tapi di hari pemakaman, sang ayah buru-buru memperkenalkan rekan wanitanya kepada anak-anaknya. Keempat anak itu tampak sangat memberontak. Tapi rumah tanpa ibu kacau semua. Han Kyul melihat nasinya sudah basi. Dapurnya sangat berantakan sehingga tidak ada tempat untuk mencuci tangan. Tetapi ketika Han Kyul melihat melalui jendela, ada seorang wanita aneh berdiri di depan rumahnya. Pada saat ini, dua adik laki-laki keluar untuk menanyakan apakah saudara perempuan mereka sudah selesai membuat sarapan. Dia hanya harus pergi ke kamarnya untuk membangunkan adiknya dan sarapan bersama. Sang ayah bersembunyi di kamar mandi sebentar sebelum dia keluar. Rupanya, ayah memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang. Pada saat ini, bel pintu berdering. Hye Kyul membuka pintu dan itu adalah seorang wanita muda dengan wajah dingin. Sang ayah keluar dan tidak tahu apa yang terjadi. Bok Nyeo mengatakan dia adalah pembantu dari perusahaan yang membawanya ke sini. Lalu keluarkan sandal dari tas dan masuk ke dalam rumah. Ayah perkenalkan ya, mulai sekarang Bok Nyeo akan menjadi pembantu rumahnya. Jaga semua yang ada di rumah. Katanya kepada anak-anaknya, karena hari ini adalah hari ke-49 ibumu. Mengapa 49 hari, ayah? Bisakah ayah menjelaskan? Putrinya bertanya hari apa 49 hari itu, tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sekarang, sebelum orang mati pindah ke kehidupan lain, akan tinggal di sini selama 49 hari lagi. Sejak hari itu, almarhum akan dilupakan. Itu juga berarti bahwa setelah 49 hari, sang ibu juga benar-benar pergi. Yang hidup bisa melupakan yang mati dan melanjutkan hidup normal. Setelah itu, orang-orang memanggilnya Bok Nyeo, lalu berjalan-jalan di sekitar rumah. Yang pertama adalah memeriksa wastafel, toilet, kaca kamar mandi, pipa pembuangan. Lalu pergi melihat gunung sampah di wastafel. Pot bunga layu di pagar kamar anak-anak. Ketika Sang Chul hendak pergi bekerja, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Bok Nyeo mengangkat tangannya untuk membantunya menyesuaikan dasinya. Pulang di malam hari, Sang Chul membeku, seolah-olah ini adalah rumah lain. Hye Kyul menunjukkan kamarnya kepada ayahnya, lalu berkata bahwa pembantunya terlalu baik. Ini seperti berganti pakaian untuk rumah. Tapi kemudian hal-hal aneh dimulai. Ketika dia makan malam, seluruh keluarga melihat ke meja yang penuh dengan makanan dan terkejut. Tetapi ketika anak-anak mulai makan, mereka melihat hal yang aneh. Kenapa rasa makanannya persis seperti makanan buatan ibu mereka? Bocah itu bergegas dan meninju wajah pengurus rumah tangganya. Itu karena pembantu itu membakar semua peninggalan ibunya. Sejak ibunya meninggal, seorang pembantu yang selalu bertingkah aneh telah datang ke sini. Muda, cantik, dan pandai bekerja, tetapi tidak pernah tersenyum. Sarapan pertama membuat semua orang persis seperti rasa masakan ibu mereka dulu. Semua orang mulai ragu, tapi Bok Nyeo dengan tenang menjelaskan. Dia menyuruhnya untuk mengikuti resep yang ditinggalkan ibu anak-anak di lemari es. Setelah mendengarkan penjelasannya, semua orang hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati mereka. Tetapi ketika dia pergi, ayahnya menyebutkan sesuatu lagi. Pada siang hari, agen perusahaan pialang memanggilnya untuk meminta umpan balik. Orang lain mengatakan bahwa kemampuan kerja Bok Nyeo sangat bagus. Selama tuan rumah bertanya, dia bisa menyelesaikannya. Dia tertawa dan berkata bahkan jika bosnya menyuruh dia melakukan sesuatu yang ilegal, dia masih akan melakukannya. Anak-anak tidak bisa menahan keringat dingin setelah mendengarkannya. Pada saat ini, Bibi datang sehingga semua orang jauh lebih sedikit stres. Jadi besok adalah hari ulang tahun Hye Kyul. Bibinya berjanji untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kalau gitu, aku ingin bertemu ibuku. Permintaannya membuat semua orang bingung apa yang harus dilakukan. Tetapi pada saat ini, bibinya menoleh untuk melihatnya dan setuju. Janji ini berbahaya. Kesini sebentar. Sang ayah melihat bahwa saudara iparnya mengatakan itu dan dengan cepat menariknya pergi. Hye Kyul tahu bahwa dia akan senang melihat ibunya lagi besok. Keesokan harinya, ketika Bok Nyeo menjemputnya dari sekolah, ibunya benar-benar muncul di tempat yang familiar itu.
Putri bergegas memeluk ibunya, lalu mengucapkan banyak kata cinta. Tapi sekarang, selamat ulang tahun ya sayang. Gimana, mirip ibumu ya? Hye Kyul hampir kehilangan semua kesenangan. Ketika waktunya makan malam, Bibi membuat makanan yang sama seperti di foto keluarga. Tapi cucunya menangis dan rewel, asalkan Bibi memenuhi janjinya untuk membiarkan dia bertemu ibunya. Bibi berkata bahwa dia mungkin akan melihatnya sebagai ibunya nanti, tetapi dia tidak menyangka Hye Kyul akan mendorongnya pergi. Menangis sambil mengatakan itu tempatnya, lalu mencoba yang terbaik untuk menurunkan baju ibunya. Bibinya malu dan sedih dan berlari keluar. Melihat adiknya menangis selamanya, Han Hyul akhirnya memutuskan. Ibu tidak akan pernah kembali. Buang semuanya. Apakah ini perintah? Ya, buang semuanya. Jadi Boknyew mengeluarkan semua pakaian lama ibunya dan membuang semuanya. Sang anak bertanya mengapa sang ayah tidak berhenti, tetapi sang ayah tidak mengatakan apa-apa. Ketika Han Kyul melihat itu, dia bertanya apakah ayahnya ingin melakukan ini udah lama. Boknyew menyalakan pakaiannya dengan api. Pada saat ini, anak laki-laki kedua bergegas keluar dan meninju wajahnya. Pembantu itu membawa tangan putri tuan tanah ke sungai. Hanya karena teman sekelasnya memberitahu Hye Kyul bahwa orang mati bisa turun untuk menemui ibunya. Karena itulah Hye Kyul meminta Boknyew untuk membawanya ke sungai untuk mencari ibunya. Dia masih sangat naif berpikir bahwa karena kutukannya, ibunya meninggal. Sambil menangis sambil mengakui kepada semua orang. Hari itu, ibunya menyuruhnya makan makanan yang paling dia benci. Itu sebabnya dia marah dan berkata, ibu cepat menghilang. Lalu ibuku benar-benar sudah pergi. Menyedihkan bagi saudara dan saudari melihat saudara perempuan mereka seperti ini. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang yang membunuh ibu mereka sebenarnya adalah ayah mereka. Sang ayah diam-diam menyuruh pembantu untuk membakar semua barang lamanya milik istrinya. Pada saat ini, tetangga mereka mendengar suara itu dan menjulurkan kepala mereka. Jika ibu mereka telah meninggal, ketahuilah dengan pasti, keluarga juga membutuhkan. Tapi tiba-tiba, tidak ada yang mengira bahwa pembantu dingin ini akan membantu mereka menyemprotkan air ke tetangga. Setelah itu, Sang Chul mengucapkan terima kasih kepada Boknyew. Tanpa diduga, dia masih dengan dingin berbalik untuk pergi. Tapi Sang Chul memanggilnya kembali dan menyuruhnya untuk tidak membawa anak-anak ke dekat sungai itu lagi. Saat itu, jika kakakku tidak muncul tepat waktu, keduanya pasti sudah pergi. Setelah itu, Hye Kyul berbohong bahwa sepatunya jatuh ke sungai. Jadi minta pembantu untuk menemukannya, ini disembunyikan dari semua orang. Tapi Sang Chul masih meminta Boknyew untuk berhenti membawa anak-anak ke sana. Karena istrinya meninggal di sungai itu. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba bertanya padanya. Apakah kamu meminta aku untuk pikir kematian istrinya sebagai kecelakaan di sungai saja? Sang Chul terkejut setelah mendengar itu, apakah dia tahu sesuatu? Jadi cepatlah bertanya lagi, tapi jika tidak mendengarkan, dengarkan saja, dengarkan jiwamu. Jadi, saat mengepak pakaian, Boknyew tidak sengaja melihat surat wasiat ibunya. Juga dengan hati-hati tempelkan surat itu di tempat yang paling terlihat. Ketika Sang Chul menemukannya, dia takut melihat isi di dalamnya. Keesokan harinya, ketika Boknyew pergi bekerja, dia bertanya mengapa dia meletakkan surat itu di tempat yang jelas. Selanjutnya, minta dia untuk segera membakar surat itu. Tetapi pada saat ini, Han Hyul pulang terlambat dari sekolah dan segera mengambil kembali surat itu. Ketika dia selesai membaca isinya, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi bukan karena ibu meninggal karena kecelakaan. Tetapi karena dia mengetahui bahwa ayahnya tidak setia, ibunya melompat ke sungai untuk bunuh diri. Malam itu, Han Hyul pergi mencari Boknyew, lalu memberinya misi. Yaitu menemukan wanita dalam surat itu. Jawabannya adalah, besok adalah akhir pekan, jadi aku libur. Episode selanjutnya akan melihat adegan di mana pembantu pergi ke perusahaan untuk mengacau. Dan Sang Chul akan membayar harga yang sangat mahal.